Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih perkenankan untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di Baitullah ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, guna menunaikan serangkaian ibadah salat Jum'ah. Semoga ibadah yang kita lakukan benar-benar akan mengantarkan kita untuk lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang perlu diingat oleh kita adalah sebenarnya yang diingat atau diperingati dan kemudian dicontoh pada diri Rasulullah itu apanya. Ini penting untuk kita ketahui bersama agar supaya kita bisa benar-benar mencontoh sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang dicontoh pada diri Rasul sebagai uswah hasanah itu adalah sebagai Rasulullahnya,
bukan semata-mata sebagai diri Muhammad ibnu Abdullah atau putra Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Makkah, wafat dan dimakamkan di Madinah, berbangsa dan berbahasa Arab. Tidak semata-mata itu, akan tetapi yang paling esensi yang dicontoh oleh kita sebagai umatnya adalah Rasulullahnya, dia sebagai utusan Allah. Tentu dibedakan antara diri Muhammad putra Abdullah berbangsa dan berbahasa Arab dengan Rasulullah, dengan utusan Allah. Rasulullah atau utusan Allah tidak pernah meninggal dan tidak pernah wafat. Sedangkan Muhammad sebagai orang Arab yang dilahirkan dari ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah sudah wafat. Tapi Rasulullah tidak wafat. Maka inti yang dicontoh adalah Rasulullahnya, utusan Allah yang bersifat 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang dicontoh pada diri Muhammad sebagai utusan Allah adalah sifatnya, yaitu yang pertama ada selalu berpikiran benar, berhati benar, berucap benar, dan berlaku benar. Itu yang disebut dengan as-siddiq. Yang kedua adalah amanah, tidak khianat. Yang ketiga adalah tabligh, jujur apa adanya. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Ini semua ada pada diri kita. Bagaimana kita mencontoh menjadi orang yang benar itu? Rasul sebagai utusan Allah, dia bernama Amin, terpercaya. Kita diberi oleh Allah potensi namanya iman. Jika kita mengikuti iman kita yang ada di dalam dada kita, maka kita akan tersambung dengan Amin. Maka kita akan menjadi orang mukmin. Oleh sebab itu, siapakah orang mukmin itu? Orang mukmin adalah orang yang mengikuti imannya yang ada di dalam dadanya masing-masing. Apa itu iman? Iman adalah amanah atau titipan Allah, kepercayaan Allah. Sedangkan mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Allah karena selalu mengikuti iman, kepercayaan Allah. Orang yang mengikuti imannya, dia akan selalu mengikuti ilmunya. Ilmu di dalam dada, tidak di atas kertas. Al-ilm fis sudur, la fis sudur. Semua orang tahu dirinya itu benar atau tidak. Semua orang tahu dirinya itu salah atau tidak. Itulah namanya ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Bahwa ilmu yang ada di dalam dada itu jelas menyata apa adanya. Itulah yang berkata benar. Kalau kita salah sebenarnya kita tahu. Kalau kita benar sebenarnya kita juga tahu. Hanya kebenaran yang ada dalam dada kita itu sering disangkal sendiri oleh diri kita, sehingga orang yang menyangkal akan kebenaran itu disebut dengan zalim. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Yang kedua, setiap diri manusia diberi potensi oleh Allah namanya nikmat. Nikmat itu bahasa Arab, fungsi daripada nikmat adalah merasakan. Semua orang diberi oleh Allah nikmat dan semua orang bisa merasakan, sehingga apa yang dirasakan adalah tabligh atau apa adanya kejujuran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang ada pada dirimu itu tidak mungkin engkau dustai. Dia jujur, dia apa adanya. Semua dikasih oleh Allah. Kalau kita mau mengikuti rasa kita yang ada dalam dada kita, maka kita akan bisa merasakan akan adanya kejujuran. Kita ini jujur apa dusta, tidak perlu bertanya pada orang lain, diri kita tahu. Itulah yang mesti dicontoh oleh kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditegaskan dalam firman Allah surat ke-55 surat Ar-Rahman, jumlah ayatnya 78. Perkataan ini atau ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini sampai diulang 31 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya rasa, betapa pentingnya rasa yang ada di dalam diri kita ini. Yang merasakan itu disebut dengan nikmat. Nikmat itu bahasa Arab. Nikmat itu anugerah Allah ada pada diri setiap kita, fungsinya merasakan. Dia bisa merasakan.
Yang ketiga adalah takwa. Takwa ada di dalam dada kita. Maka takwa itu berbeda sekali dengan baju takwa. Takwa adalah fenomena batin, bukan fenomena zahir. Takwa ada dalam dadamu masing-masing. Fungsi daripada takwa adalah mentaati. Oleh sebab itu, apakah kita ini mengingkari atau bermaksiat atau taat kepada Allah, masing-masing diri kita tahu. Siapa yang memberitahu itu? Takwa yang ada dalam dada kita. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 32. Hendaknya yang engkau agung-agungkan yang disebut dengan syariah Allah itu jangan sampai tidak muncul dari takwa yang ada di dalam dadamu. Kenapa demikian? Kalau yang kita agung-agungkan berupa syariah di luar itu tidak muncul dari takwa yang ada di dalam dada, maka ia akan berupa kesombongan. Tapi bila mana dipimpin atau muncul dari takwa yang ada di dalam dada, ia berupa kesyukuran. Sehingga syukur dengan takabur itu fenomena zahirnya sama. Yang membedakan adalah rasanya. Orang yang takabur akan gundah gulana karena tidak takwa alias maksiat. Tapi orang yang bersyukur akan berbahagia dan akan semakin bertambah kenikmatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah maka esensi substansi yang dicontoh pribadi Rasulullah adalah bukan semata fisiknya, karena tentu fisik berbeda. Bukan semata bajunya, karena tradisi bajunya tidak sama. Bukan semata kalamnya, karena kalamnya tentu sesuai dengan bangsa dan bahasa yang dipergunakannya. Orang Jawa tentu dengan bahasanya, orang Indonesia tentu dengan bahasanya. Akan tetapi ingat bahwa bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Kenapa? Karena al-masdar al-asasi atau sumber utama ajaran agama adalah berbahasa Arab. Hendaknya kita juga mempelajari bahasa Arab dalam rangka untuk mengetahui dan memperdalam sumber agama yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka sebenarnya yang dicontoh pada diri pribadi Rasul adalah Rasulullah, yaitu sifat Rasulullahnya atau sifat kerasulannya, bukan sifat basyariah kenabiannya, tapi sifat fungsionalnya, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan selalu mengikuti ilmu, selalu mempertimbangkan nikmat yang merasakan, dan selalu bertakwa, mengikuti takwa yang ada di dalam dada kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-akhyari wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima wa ja'ala dhalika lana walil mu'minina irsyadan wa ta'lima. Faqala azza min qa'il wa lam yazal qa'ilan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.